every single day. I'm gonna make something great. That's my way. Hi guys, welcome to my YouTube channel Diary of TB. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. My name is Tia also. Oke guys, tadi video part pertama udah dibuat ya. Kita sekarang masuk ke video part kedua untuk tarot. Gue penasaran sih update energinya Dani ke gue tuh gimana, karena tiap bulan gue pasti akan selalu narotin soal Kang Dani, previous boyfriend gue yang memang lagi ghosting gue, karena emang nggak ada kata-kata putus gitu loh, dan dia bahkan sempat berjanji sama gue harus percaya sama dia nggak akan ninggalin gue gitu. Nah itu dia, makanya gue ya gitu deh, karena gue nggak ada akses untuk cari tahu tentang informasi tentang dia, jadilah saya mencoba untuk melihatnya lewat tarot. Oke, kurangin dulu energinya. Dear God, angels, universe, divine power, angel, spirit, guide, white light, God, guardian angel, please give me a sign what will happen with Dani Ramdhani and Rastia Handayani in next future. Does Dani Ramdhani still love Rastia Handayani sincerely? Does Dani Ramdhani will return soon into Rastia Handayani life again? Does Dani Ramdhani and Rastia Handayani we're going to get married or not? Okay. Dear God, angels, universe, divine power, archangels, spirit, light, God, guardian angel, please give me a sign what will happen between Dani Ramdhani and Rastia Handayani Hikayat in the next future. Does Dani Ramdhani still love Rastia Handayani Hikayat sincerely? Does both? Does Dani Ramdhani and Rastia Handayani oh too many, belum apa-apa keluar kartu justice. Okay. Does Dani Ramdhani and Rastia Handayani Hikayat we're going to get married soon or not? Does Dani Ramdhani will return soon into Rastia Handayani live again? Dear God, angels, universe, okay, divine power, archangel, spirit guide, white light, God, guardian angel, please give me a sign what will happen between Rastia Handayani and Dani Ramdhani. Terlalu banyak kartunya, bisa satu yang kebuka. Oke. What will happen between Rastia Handayani Hikayat and Dani Ramdhani next week? Does Dani Ramdhani still love Rastia Handayani sincerely? Does Dani Ramdhani will return? Oke, iya bener kan? Jadi gini, kenapa gue selalu narotin Dani? Ya, sorry. Kenapa gue selalu narotin Dani? Ini mana gimana? Sorry guys. Saya ini dulu ininya. Oke. Kenapa saya narotin Dani tiap bulan? Karena jujur, gue pengen tahu setiap hasil tarotan gue itu per bulannya. Gue ingin compare apakah hasil tarotan gue setiap bulannya itu selalu sama storyline-nya atau beda-beda. Karena gini, kalau storyline-nya selalu sama, setiap kali gue narutin si Dani tiap bulan, kemungkinan itu
itu storyline yang akan terjadi di kemudian hari antara gue sama Dani. Tapi kalau storyline-nya berbeda-beda dari tarutan satu ke tarutan yang lain, tiap bulan itu berbeda-beda storyline-nya, berarti kemungkinan ya storyline ya memang bukan itu storyline yang akan terjadi gitu. Dan berarti artinya kalau storyline-nya beda-beda tiap tarutan, berarti nggak valid bacaannya, atau memang energinya Dani berubah-berubah, karena memang energi orang kan berubah-berubah setiap saat, karena yang namanya energi itu kan flowing sifatnya. Nah, yang gue pengen lihat di sini konsistensi energinya. Jadi storyline itu ditetapkan atau berdasarkan energi dia energi orang itu saat ini gitu loh. Makanya gue pengen lihat, jadi setiap kali gue narutin orang tentang orang ini, gue lagi narutin tentang Dani, pacar gue yang lagi ghosting gue ya, gue pengen lihat nih setiap bulannya storyline readingan gue tuh gimana soal Dani dari bulan yang satu ke bulan yang lain tuh gimana storyline-nya, apakah berubah-berubah atau sama. Kalau ternyata sama dan konsisten, berarti kemungkinan kan storyline itulah yang akan terjadi nanti saat gue ketemu Dani lagi, ya kan. Nah, kenapa gue pengen lihat konsistensi storyline tersebut? Karena seperti gue bilang tadi, storyline itu berdasarkan energi orang itu yang orang itu rasakan saat itu. Jadi saat gue bacain seseorang tarot atau gue ngebacain orang lewat tarot, yang gue tarik itu kan energinya. Nah, dari energi yang gue tarik, otomatis kan akan muncul beberapa kartu. Saat gue shuffling akan muncul kartu-kartu tertentu gitu kan. Nah, kartu-kartu itulah yang menjadi storyline gue. Nah, bukan storyline gue, kartu-kartu itulah yang menjadi storyline apa yang akan terjadi di kemudian harinya. Nah gitu loh. Jadi storyline yang ada, kartu-kartu yang keluar kayak gini sekarang nih, ini adalah berdasarkan energinya Dani, yang Dani rasakan saat ini. Dan ini kartu-kartu ini akan gue jembreng gitu kan, itu sebagai storyline yang akan terjadi gitu loh guys. Oke. Bentar ya, kayaknya mau Dani datang deh, dia hubungin gue kok. Dia tahu soalnya. Oke guys, bottom of the deck kita punya Eight of Wands. Ini adalah kartu komunikasi. Yes. Oke, kita bedah satu-satu kartunya. Pertama ada kartu Ten of Wands. Di sini kelihatan ya, ada orang lagi bawa kayu, tapi kayunya tuh banyak banget, ada 10. Dan orang ini tuh keberatan gitu loh. Dia memaksakan untuk bawa kayu 10-10-nya itu dalam waktu yang bersamaan. Which is kalau sebenarnya kayunya dibawa misalnya 5-5 dulu atau 3-3 dulu, mungkin nggak seberat ini gitu loh. Tapi dia memaksakan kondisi 10-10 kayu itu dia bawa sekaligus, sehingga dia tuh jalannya tuh sampai bungkuk. Karena saking dia menahan beban kayu ini, dia tuh jalan sampai bungkuk. Kartu Ten of Wands ini merepresentasi beban yang dipikul oleh orang ini. Orang ini siapa? Orang ini Dani lah, siapa lagi? Bukan gue. Karena jujur saat ini hidup gue, gue juga ada masalah sebenarnya. Kayak gue belum dapat kerja pasca COVID. Tapi ya sudah, gue mencoba untuk enjoy aja dengan situasi yang ada. Gue mencoba, justru waktu gue belum kerja ini gue pakai untuk ngebangun YouTube channel gue gitu loh. Untuk najemin intuisi gue, untuk najemin kemampuan gue baca tarot gitu loh. Jadi gue lebih masa jeda ini gue pakai untuk yaitu mengasah skill gue dan membesarkan channel tarot gue, channel YouTube gue. Ya dengan berbagai konten ya, nggak harus konten tarot doang, karena kan channel YouTube gue tuh kontennya beragam gitu loh. Dan itu adalah bagian dari
self improvement gue, karena ya istilah sekarang kalau gue mikirin Dani mulu, Dani juga gak datang kan gue sedih. Daripada gue sedih ntar gue nangis depresi kagak jelas, mending ya udah gue alihkan saja ke apa nih yang bisa gue lakukan gitu loh. Apa nih yang gue punya sebagai skill gue. Oh ternyata gue tuh hobi ngomong depan kamera, ya udah akhirnya gue jadi YouTuber ya kan. Terus ternyata gue juga punya skill untuk baca tarot, ya udah akhirnya gue mencoba untuk masukin baca tarot tuh sebagai konten utama gue gitu loh. Selain cooking sama review makanan dan review parfum juga, iya next ya, review parfum sama review makeup gitu loh. Dan akhirnya ya sudah, gue mencoba untuk self improvement, jadi perhatian gue tuh bisa ke distract, nggak mikirin Dani mulu gitu loh. Nah itu dari sisi gue nya. Tapi dari sisi Daninya, sepertinya dia memang dari awal, dari Dani masih lost contact sama gue waktu Dani masih ngeblok gue tuh di tahun 2018, sebelum akhirnya di 2020 kami ketemu lagi dan akhirnya kami jadian. Dani itu memang sudah punya beban moral, beban mental yang dia pikul. Beban mental apa? Pernikahan dia yang toksik. Sebenarnya gini, Dani itu bebannya banyak. Kerjaan dia sebagai seorang TNI itu sudah beban tersendiri dan sudah membuat Dani itu apa ya, keforsir gitu tenaga dan waktunya. Tambah lagi dia kan kerja nggak cuma di TNI, dia kerja di 3 tempat. TNI iya, di swasta iya, dua kerja di swasta, satu di kantor, satu di rumah bos besar gitu kan. 3 kerjaan Dani itu aja sudah menyita waktu dan energi dia, udah bikin capek banget gitu. Terutama kerjaan dia yang di TNI ya, karena kayak namanya TNI kan nggak kenal waktu. Orang tidur mereka kerja, mereka jaga. Saat orang lain lebaran atau berhari raya mereka jaga, mereka nggak cuti. Jadi kayak gitulah. Jadi kerjaan Dani itu sebenarnya kerjaan Dani yang sebagai TNI, dan juga dia ngambil 3 kerjaan, belum lagi side job ya, ngawal bos besar gitu keluar kota bangsa 2 hari atau 3 hari yang memang dibayarnya per hari gitu loh. Itu saja sudah membuat si Dani itu sebenarnya kewalahan, kehabisan energi, karena dia kan kecapean. Gila, orang megang 3 kerjaan, bahkan 4 kerjaan, 3 kerjaan plus 1 side job. Kalau side job sih kadang-kadang enggak ya, tapi Dani side job sih sering banget dia dapat side job gitu loh. Jadi intinya dengan kerjaan dia aja itu sudah menyita waktu dan perhatian dia, itu sudah beban tersendiri sebenarnya buat Dani. Ditambah lagi pernikahan Dani itu toksik, kelakuan bininya itu toksik, bininya matre, bininya ngedukun, bininya juga selingkuh, bininya males pula gitu, nggak ngurusi Dani dengan baik lah. Kok gue bisa tahu? Ya, bisa lah, gue stalking, gue investigasi FB bininya dengan senang, dengan bangganya lo bikin postingan, aku mau masak karena udah 3 bulan nggak masak. 3 bulan lo nggak masak, lo ngapain gitu loh? Lo ibu rumah tangga kan, bukan wanita pekerja kantoran kayak gue gitu. Gue aja wanita pekerja kantoran, kalau memang saatnya gue masak ya gue harus masak, meskipun gue capek pulang kantor. Gue pulang kantor malam, bayangin gue pulang kantor tapi dari kantor jam 7, sampai rumah jam 10. Tapi kalau saatnya gue harus masak, saatnya gue harus nyuci baju, gue nyuci baju dan gue masak jam 10 malam, baru keluar tuh jam 12 malam, jam 1 pagi. Dan gue baru, let's say gue baru keluar jam 12 malam, lalu gue mandi, gue tidur itu jam 1 pagi. Sementara jam 4 pagi atau jam 5 pagi gue harus udah bangun lagi, menyiapkan, siap-siap kerja lagi. Dan itu gue jalanin Senin sampai Jumat, bayangin. Memang sih gue pulang kantor terus langsung gue nyuci dan masak memang nggak tiap hari, tapi dalam 1 minggu itu ada 1 atau 2 kali gue ngelakuin itu, pulang kantor malam tapi gue harus masak dan nyuci. Tapi kalau memang udah jadwalnya masak dan nyuci ya gue sih tetap harus lakuin. Itu namanya perempuan gitu loh. Nah ini ibu rumah tangga, terus ngapain aja 3 bulan nggak masak ya kan? Apalagi namanya kalau bukan males
gitu loh. Karena kalau namanya si Dani lagi tugas, istrinya nggak ngikut, istrinya di rumah, ya berarti artinya apa? Artinya ya males gitu kan. Nah sementara Daninya pontang-panting kerja di 3 kerjaan yang berbeda, capek, tapi istrinya males, kan jadinya nggak equal ya, nggak balance ya. Istilah kasarnya, kita sebagai istri ya tugas kita, fungsi kita adalah ngurus rumah tangga. Kalau memang kita ibu rumah tangga, nggak kerja kantoran ya, kita ngurus rumah tangga, ngurus anak, ngurus suami. Itu memang tugas sebagai istri. Tugas seorang istri yang menjadi IRT atau ibu rumah tangga, ya kan? Nah, tapi kalau misalnya kita kerja pun tetap anak dan masalah rumah yang nggak bisa dilepas gitu aja gitu loh. Ya minimal kalau nggak bisa beberes rumah, let's say beberes rumah pembantu yang ngelakuin, beberes masak beberes nyuci apa pembantu yang ngelakuin. Tapi at least masak buat anak dan buat suami itu udah menjadi suatu kewajiban dan keharusan seorang perempuan kalau memang dia bekerja kantoran. Nah, artinya itu tugas perempuan. Tugas laki-laki adalah mencari nafkah. Nah, kita boleh meminta hak kita apabila kita sudah melakukan kewajiban kita kan. Tapi kalau kita belum melakukan kewajiban kita, ya masa iya kita minta hak kita? Kan nggak adil gitu loh. Nah, Dani di sini merasa dia sebagai laki-laki, sebagai suami, dia sudah kerja mati-matian, sudah memberikan semaksimal mungkin yang dia bisa berikan untuk anak-anaknya, untuk istrinya. Tapi istrinya ngebayarnya dengan cara bermalas-malasan di rumah. Bukannya bukannya masak atau apa, tapi bermalas-malasan. Sorry to say, istri Dani Pisces dan most of the Pisces ya malas sebenarnya, maunya senang-senang, shopping-shopping, ya itulah Pisces, tidur, ya itulah. Kenapa gue bisa bilang gini? Karena most of my friend yang Pisces memang seperti itu, bahkan adik gue pun Pisces gitu loh, Pisces. Nah sekarang gimana nggak hal-hal kayak gitu, itu membuat beban hidup dan itu makin tambah berat. Kerjaannya aja udah bawa beban tersendiri buat dia, tambah lagi kondisi pernikahannya kayak gitu, kelakuan istrinya kayak gitu, makin nambah beban di si Dani ini. Makanya Dani tuh beban hidup itu berat banget, saking beratnya tuh dia tuh sampai hampir kewalahan menanggung atau memikul beban ini. Tapi dalam tarot tradisional, angka 10 itu artinya berakhirnya suatu siklus. Di sini kan siklusnya siklus yang tidak mengenakan ya, negatif, toksik ya. Dan di sini tuh Dan itu merasa terbebani sekali gitu ya. Karena di sini angka 10 kan 10 tongkat. Ya berarti di sini kemungkinan besar siklus buruk ini akan berakhir. Dani akan terbebas dari masalah ini. Dani akan terbebas dari beban yang berat ini. Sebenarnya gue kasihan loh sama Dani. Kasihan banget. Sini ada kartu Justice, like I told you. Kan ada kartu Ten of Wands, berakhirnya suatu siklus yang buruk. Dan ada kartu Justice. Justice ini adalah pembayaran karma. Orang yang terzolimi akan mendapatkan karma baik sebagai bayarannya, dan orang yang menzolimi akan mendapatkan karma buruk. Di sini siapa yang menzolimi? Istrinya Dani. Dan siapa yang terzolimi? Dani. Berarti Dani yang terzolimi, Dani akan mendapatkan karma baik. Istrinya yang menzolimi berarti istrinya akan mendapatkan karma buruk. Plus istrinya juga nyantet gue. Ini ya adalah beberapa kali dia mencoba nyantet gue. Tapi untungnya gue punya teman indigo yang juga memang sister in life gue, spiritual sister gue, dan juga guru spiritual gue itu banyak membantu nyembuhin gue dari santetan dirinya Dani. Bayangin gue gak ngapa-ngapain nih orang gitu loh. Bahkan gue pun sudah gak hubungan sama Dani lagi. Dani udah nge-ghosting gue, Dani juga udah gak nemuin gue. Tapi lucunya kok bininya nyantet gue bolak-balik, padahal lakinya udah gak ada hubungan sama gue kan. Di situ gue merasa terzoliminya tuh di situ. Ya sekarang gini, kalau bininya gak mau Dani selingkuh, iya bininya berubah dong jadi perempuan yang lebih baik, perempuan yang lebih rajin, perempuan yang gak selingkuh, perempuan yang gak terlalu matre gitu ya. Memang
hidup butuh duit tapi nggak harus matre kan gitu loh. Bayangin Dani itu kerja di 3 kerjaan, kurang lebih gaji Dani itu kalau gue hitung-hitung ada kali bangsa 15 juta total gaji Dani ya dari 3 kerjaan itu, belum kerja sampingannya. Kalau mau kerja sampingan bisa dapat ya mungkin 16, 17 atau bahkan bisa sampai 20 juta gitu loh. Tapi dan duitnya Dani selalu habis. Dia gaji gede, kerja di banyak tempat tapi duitnya selalu habis. Kemana itu duit? Saking habisnya sampai Dani aja jajan aja nggak bisa sering-sering jajan. Kan gue pernah satu kantor sama Dani, gue tahu habitnya dia jajan tuh kayak apa. Dia tuh pengen jajan tapi nggak punya uang dan terpaksa dia harus menahan lapar. Saking dia menahan lapar, Dani sampai turun 20 kilo. Bayangin, waktu gue masih kerja satu kantor sama Dani, dan itu nggak, ya kurus tapi belum sekurus sekarang. Terakhir gue ketemu Dani di 2020, buset, kurus untuk ukuran tentara dia kurus. Pipinya tirus banget, badannya kurus, sumpah kurus banget. Dan ternyata setelah gue tanya, kamu turun berapa kilo? 20 kilo, alasan dia diet. Gue tahu, laki-laki tuh jarang ada yang diet, apalagi kalau dia tentara dan sudah punya jabatan. Nggak mungkin diet, di mana-mana juga polisi, tentara, semakin tinggi jabatannya semakin gendut badannya dan perutnya. Gitu. Dan itu tapi enggak, dan dia makin kurus. Ya itu karena dia nahan lapar sedemikian rupa. Dan sewaktu gue masih satu kantor sama dia, gue kalau mau lagi ada rezeki lebih ya gue ngejajanin Dani gitu loh. Makanya di sini kan Dani terzolimi sama istrinya, makanya istrinya akan dapetin justice, karma buruk, dan Dani yang terzolimi akan dapetin karma baik. Gue pun terzolimi karena gue disantet sama bininya Dani. Padahal gue udah nggak berhubungan sama Dani, gue udah nggak ketemu sama Dani udah berapa bulan gitu ya, tapi malah gue disantet-santet terus sama bininya Dani. Makanya ya udah gue nggak bales, gue diemin aja. Ya biarkan Allah Subhanahu Wa Taala yang balas ya. Udah nanti dia akan dapat, istrinya itu akan dapat karma buruknya. Karma buruk dari karena istri telah menzalimi suami sendiri, dan karma buruk karena istrinya Dani telah menzalimi gue gitu ya. Sebenarnya gue juga udah nggak ada apa-apa sama Dani kan gitu. Justice akan bertindak, keadilan. Kan tadi gue tanya, apakah Dani akan datang ke dalam kehidupan gue sifatnya? Jawabannya ya, di The Chariot. Seperti layaknya kereta perang itu kan, ya namanya kereta di kereta itu kan diini sama kuda kan, istilahnya ditarik sama kuda. Yang namanya kereta ditarik kuda pasti sifatnya kan jalan kan berarti maju ke depan dong, maju ke depan bukan mundur gitu kan. The Chariot ini adalah kereta perang, dan ini kereta ini bergerak, which is artinya maju. Berarti di sini dia akan maju ke gue, dan dia akan pergi ninggalin istrinya. Karena The Chariot ini artinya suatu kereta perang yang bergerak dari tempat yang kurang baik atau tempat konflik menuju ke tempat yang lebih baik, menuju ke tempat yang lebih aman, lebih damai gitu. Ini adalah artinya The Chariot. Kenapa damai? Di sini ada yin and yang. Lihat kudanya, hitam dan putih. Yin and yang itu adalah suatu keseimbangan. Karena gini, hidup tidak akan seimbang apabila hanya ada satu warna. Misalnya warna hitam saja, nggak ada warna putih. Artinya kan kalau warna hitam kan, kalau didominasi warna hitam artinya kan penuh dengan kejahatan. Tapi itu nggak bagus. Begitu kan dengan kalau memang hidup dipenuhi dengan warna putih saja, baik-baik saja, nggak bagus juga. Gitu. Jadi memang hidup itu harus imbang. Dan kalau bicara keseimbangan ya hidup itu harus berdasarkan yin and yang gitu lah. Ada putih, ada hitam. Artinya yin and yang itu ada suatu peaceful, suatu yang lebih better, sesuatu yang lebih baik. Ya artinya kereta perang ini pergi menuju ke tempat yang lebih baik. Karena di tempat yang lebih baik itu si kereta perang ini akan menemukan peaceful, kedamaian, akan menemukan kebahagiaan. Karena ya kan tadinya kan situasinya kisruh kayak gini, ya kan. Gila sih, dan hidupnya berat banget ya. Oh my god. Oke, di sini ada kartu Knight of Cups. Yes, Knight adalah seorang warrior.
equally atau sama dengan 11-12 dengan tentara. Dan ini kan memang tentara. Dan cups itu represent feeling, hati, perasaan. Ya. Dan tentara ini naik kuda. Yang namanya naik kuda kan pasti maju kan, bergerak maju, nggak mungkin naik kuda mundur. Ya kan? Ya, dan dia akan datang ke gue, menawarkan cintanya lagi ke gue. Menawarkan hatinya, menawarkan perasaannya. Dan di sini cukup tulus yang gue rasain. Kenapa Dani balik ke gue? Kenapa Dani lebih memilih gue, tapi lebih memilih perempuan lain? Karena Dani punya Six of Cups. Six of Cups ini adalah nostalgia masa lalu yang baik, yang bagus. Dani memang punya nostalgia yang baik dengan gue. Ya karena gimana nggak punya nostalgia baik. Lah guenya kan juga nggak pernah macam-macam sama si Dani. Sebagai perempuan, gue nggak pernah macam-macam sama Dani. Yang ada malah gue support dia secara mental, support dia secara doa, support dia. Gue nggak pernah minta dia apa-apa, yang ada malah gue yang ngasih. Selama masih bisa gue kasih. Walaupun nggak banyak, tapi gue kasih. Gitu. Itu kebaikan-kebaikan kayak gitu nggak bisa dan dilupakan. Itu memang hal-hal kecil ya. Kayak gue sering ngejajanin dia tiap pagi, jajanin sarapan pagi. Memang sih cuma berapa sih sekali jajan, cuma 10.000. Ya tapi kalau sering, kan Dani kan di kantor tuh dalam 1 minggu bisa 1 kali atau 2 kali datang. 2 kali dah, nggak 1 kali, 2 kali atau 3 kali datang. 2 kali standarnya. 2 kali. Kalau tiap minggu aja, pas 1 bulan 4 minggu. 4 minggu. 1 minggu 2 kali. Dia misalnya jajan 10.000 sekali jajan. 1 minggu 20.000. 20.000 kali 4, 80.000. Ya memang 80.000 bukan duit yang banyak sebenarnya. Tapi kan di sini kondisinya gue yang perempuan, harusnya gue dong yang dikasih duit, harusnya gue yang jajanin dong. Tapi kan ini terbalik, gue yang ngejajanin dia. Karena dia nggak punya uang, bukan dia miskin, duitnya habis-habisin sama istrinya, dikuasain istrinya gitu. Dan Dani tuh hanya dikasih jatah kecil sama istrinya, mungkin hanya dikasih jatah uang bensin doang kali. Ya otomatis karena si Dani dikasih jatah uang bensin sama uang makan siang doang, ya nggak cukup lah gitu kan, nggak cukup lah duitnya buat jajan, makan sarapan pagi. Itu loh maksud gue. Di situ mungkin kebaikan kecil gue yang sebenarnya itu sepele, itu yang membuat Dani itu jadi yang, oh si Tia ternyata baik ya. Jadi Dani itu memang punya good memory tentang gue, nostalgia yang baik tentang gue. Kasihan sebenarnya gue sama dia. Sedih loh sebenarnya, karena gue empath ya, gue bisa ngerasain kan energi orang. Gue ngerasain energi Dani itu berat dan ujungnya itu sedih, karena memang itu yang Dani rasakan. Dia tuh sedih, dia sedih karena in a way dia sadar dia nyakitin gue, dia ngecewain gue. Sebenarnya dia nggak pengen ngecewain gue. Bukan berarti dia nggak sengaja ya. Dia terpaksa menyakiti gue karena kondisi, dipicu oleh kondisi, jadi dia terpaksa menyakiti gue. Menyakiti gue dengan cara apa ya? Itu ninggalin gue gitu aja, ghosting. Dan dia tahu gue kecewa. Karena dia tahu gue kecewa, itu yang membuat dia juga kecewa sama dirinya sendiri. Itu yang gue rasain. Jadi karena Dani merasa kecewa dengan dirinya sendiri, dia sebenarnya juga sedih. Dia marah sama dirinya. Jadi energi Dani itu saat gue rasain, ada energi kemarahan sama dirinya sendiri ya, dan kemarahan sama istrinya, bukan kemarahan sama gue. Dan juga Dani, gue ngerasain Dani itu sedih ya, karena dia sedih sama dirinya sendiri. Kenapa sih kok gue bisa nyakitin orang sebaik dia gitu loh. Dia kecewa dengan dirinya sendiri karena kok dia tega ngecewain orang sebaik gue, padahal gue udah banyak banget bantu dia ya, walaupun gak seberapa bantuannya ya gitu. Oke. Bottom of deck ada 8 of Wands. Ini kartu komunikasi. Ini akan ada orang yang menghubungi gue. Siapa yang menghubungi gue? Ya Dani lah, siapa lagi? Masa iya Chandra? Kan di sini yang gue tanya kan soal Dani, jadi energi yang gue tarik kayak energi Dani lah. Gue menghubungi Dani nggak mungkin. Kenapa? Dia ngeblok gue. Gimana cara gue hubunginnya? Ya kan? Dani akan hubungin gue secepatnya. Gue nggak bisa bilang kapan sih.
Aduh, gila banget ini energinya. Oke, kita cek dari segi percintaannya ya. Ini kan secara overall ya. Oke, hold on. Gue jangan ngos-ngosan baca soal si Dani. Ini energinya tuh buruk banget. Energi Dani yang dibuat sama istrinya, karena kan istrinya ngedukun. Dukunnya si Dani. Oke. Angels Universe, Divine Power, Archangel Spirit Guide, White Light Guide, Guardian Angel, please give me a sign what will happen between Rastia Handayani and Dani Ramdhani in next future. Does Dani Ramdhani still love Rastia Handayani sincerely? Does Dani Ramdhani and Rastia Handayani will going married soon? Does Dani Ramdhani will return soon into Rastia Handayani life again? Dear God, angels, universe, divine power, archangels, spirit guide, white light God, guardian angel. Please give me a sign what will happen between Dani Ramdhani and Rastia Handayani Hikayat in the next future. Does Dani Ramdhani still love Rastia Handayani Hikayat sincerely? Does Dani Ramdhani will return soon into Rastia Handayani life again? Does Dani Ramdhani and Rastia Handayani will going to get married soon or not? Ya apa sih kartunya? Shit. Dear God, angels, universe, divine power, archangels, spirit guide, white light God. Waduh, bener kan? White light God. Shit. Guardian angel, please give me a sign what will happen between Rastia Handayani and Dani Ramdhani in the next future. Does Dani Ramdhani still love Rastia Handayani Hikayat sincerely? Does Dani Ramdhani will return soon into Rastia Handayani Hikayat life again? Okay. Cepat, ayo bangsa. Does Dani Ramdhani okay. Oh shit. Okay guys, mari kita bahas ya. Wait. Oh my god. Ini gila sih, sumpah. Ini gila sih readingannya. Di bottom of the deck sini ada playfulness ya. Oke. Oke guys. Sini kata pertama, let your friend help you. Let your friend help you. Ask for and accept support from others. Kemungkinan besar nih kayaknya salah satu teman gue nih yang bikin Dani balik sama gue. Gue gak tahu siapa yang akan bantu gue, tapi kayak salah satu teman gue, atau mungkin salah satu teman Dani yang kenal sama gue. Kan teman Dani yang Kopassus, gue sebut kesatuannya. Teman Dani itu yang TNI juga, yang kerja di kantor yang sama dengan gue dan Dani ya. Ada beberapa kali aja temennya yang jadi perantara. This could be the one. Yes, you've already met the romantic partner you seek. See, gue udah bilang, this could be the one. Dani adalah the one-nya gue dan gue adalah the one-nya Dani. Jelas. Ini kartu setiap gue narutin Dani. Kalian bisa cek deh di postingan YouTube gue. Ini kartu ini selalu muncul. Kalau nggak kartu this could be the one, kartu soulmate, kalau nggak kartu wedding, kalau nggak kartu engagement.
itu pasti salah satu kartun itu pasti keluar di setiap kali gue reading Dani. Gila sih, maksud gue gini, ini satu deck ini ada 44 kartu nih, satu deck ini ada 44 kartu. Dan kalian kan tadi lihat, gue shuffle-nya dalam kondisi ketutup begini kan, nggak begini, gitu kan. Dan gue hanya mengambil kartu-kartu yang memang saat gue shuffle loncat. Jadi bukannya gue tebar, terus gue pilih satu-satu, enggak. Kan tadi gue, satu kartu ini gue ambil, jadi setiap kali gue ngocok, satu kartu loncat, itu yang gue ambil, selalu begitu. Jadi kamu dengan kondisi cara gue shuffling kayak begitu, kemungkinan besar dapetin kartu yang sama, dapetin kartu yang itu aja, sementara satu deck ini ada 44 kartu, itu kemungkinannya kecil dong dapetin kartu yang itu aja. Tapi ternyata nyatanya gue selalu dapet kartu yang ini aja. Berarti bener, storyline so far, storyline yang terjadi tuh selalu sama setiap kali gue nge-reading soal Dani. Selalu sama. Kartu diskut pinjaman selalu muncul. Reconciliation. Like I told you, kenapa Dani datang ke gue lagi? Selain dia punya nostalgia yang baik tentang gue, dengan gue, dia punya nostalgia yang bagus dengan gue. Dia mau reconcile, dia mau rekonsiliasi, dia mau minta balikan cuy sama gue. Someone from your past is returning to your life. See, reconciliation. Karena ya, mohon maaf nih, ya mungkin Dani nggak pernah nemuin perempuan yang sebaik gue kali ya. Ya gue nggak bilang gue sempurna, di luar sana banyak kok perempuan yang lebih cantik, lebih baik. Tapi baiknya kan relatif. Setiap orang tuh relatif, dan mungkin kebaikan tuh perempuan nggak cocok di Dani. Mungkin Dani lebih cocok dengan kebaikan yang gue kasih ke dia, dan juga rasa nyaman. Nggak semua orang baik itu bisa memberikan rasa nyaman ke si Dani. Mungkin Dani hanya merasa nyamannya sama gue, ya gimana dong? Nggak bisa dipaksakan. Kalau bicara rasa nyaman tuh nggak bisa dipaksakan. Express your love. Go ahead and make the romantic gesture. Sebenarnya sih gue udah sering ya express my love. Dani yang kurang express his love to me. Nah, Dani orangnya tertutup dan flat. Di sini heart to heart conversation. Honestly discuss your feeling with each other. Iya, gue memang butuh kok heart to heart conversation. Karena ini yang nggak pernah Dani kasih ke gue. Gue nggak pernah tahu apa yang ada di pikiran dia. Gue nggak pernah tahu apa yang dia rasakan gitu loh. Ya, karena Dani orangnya tertutup. Susah ya untuk ngegali orang tertutup. Kalau gue sih, ngablak banget. Bottom of the deck ada playfulness. To recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Dan tahu nggak, di balik kita memang ada playfulness sih. Saat kita pacaran, saat kita dekat, kita memang ada sedikit ya playfulness, main-main lah. Maksudnya, jadi nggak dibawa serius gitu hubungannya. Sebenarnya Dani itu orangnya serius. Kalau gue orangnya serius juga, ya mungkin akan kaku hubungannya. Tapi di sini gue orangnya lebih ke playful, Dani lebih ke serius. Jadi ya Dani jadi ikut terbawa playful juga karena gue. Dan you know what, di balik kartu playfulness ini, saat gue buka, jeng the wedding dong. This situation involve marriage. Kan tadi pertanyaan gue, apakah Dani dan gue bisa nikah nggak? Ini jawab nih, ada kartu the wedding. Mau gimana dong? Aduh gila banget deh. Oke guys, kayaknya reading soal Dani udah ya. Nanti kita ketemu bulan depan lagi nge-reading soal Dani lagi. Tapi yang jelas so far setiap kali gue nge-reading soal Dani, dan itu storyline-nya ya begini-begini, makanya konsisten gitu loh. Ini juga kartunya yang keluar. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa cek di vlog gue di YouTube channel gue untuk readingan tentang Dani. Itu udah gue post di situ. Ada beberapa. Setiap gue nge-reading soal Dani, pasti gue vlog dan gue post di YouTube gue. Kalian bisa cek hasilnya dan bisa di-compare hasil readingan. Bisa di-compare hasil setiap readingannya dengan readingan yang ini. Pasti storyline-nya sama. Oke guys, I'll see you next video. Dadah. And don't forget to subscribe, like my channel, and comment. And maybe share untuk yang bagian tarot reading zodiac yang
tiap bulan itu ya, free 12 zodiak reading. Oke, tiap bulan. Oke, bye.